Halo guys, di Asep Nurdin Channel. Kali ini saya ingin membahas fenomena carok, di mana yang terviral adalah terjadi carok 2 lawan 4. Yang ironis, yang 4 yang jumlahnya banyak tewas semua. Lalu apa sih yang menjadi landasan diskusi kali ini? Yang pasti saya ingin agar carok itu kembali ke resak. Kita harus melakukan resakralisasi. Jangan sampai carok itu seperti hal-hal yang biasa atau menular atau menjadi kebiasaan yang budaya ataupun kegiatan lain sudah populer kayak tawuran. Itu kayak soal udah biasa demo. Saya pikir untuk hal carok ini harus lebih dibikin sakral lagi karena ini menyangkut nyawa. Kalau ibarat tawuran, demo yang sudah kita jalani di kehidupan kita relatif aman sih, rusuh kayak gitu, dan nggak bisa disamakan dengan hal itu. Maka carok harus kita bikin lebih sakral. Nah, saya tertarik ketika membaca sebuah artikel tentang kisah rakyat ya. Ternyata carok carok muncul dari nilai yang tinggi, sebab sebuah pemberontakan atau upaya dari sebuah penindasan kayak gitu, bukan yang sekarang terjadi carok karena sebuah sulutan-sulutan yang sepele atau dendam-dendam yang dimana yang diperjuangkan itu masih tanda tanya apa yang kamu perjuangkan. Jadi ceritanya pas saya baca di kisah rakyat itu, dulu di zaman POC di Madura itu termasuk daerah jajahan juga, dan kita ketahui bahwa ada yang namanya sistem tanam paksa, di mana sebuah pribumi harus taat dengan aturan POC. Kalau disuruh nanam ini serempak harus nanam itu, dan waktu itu tebu. Nah, dalam menjalankan misinya itu POC nggak turun sendiri, tapi dia menggunakan kepanjangan tangannya. Ada dengan orang pribumi, ada kemudian bayar orang suruhan, preman gitu, dan terjadi penindasan. Nah, sosok inilah yang menjadi mungkin satu di antara energi carok. Jadi si sosok itu dapat menerima berita dari pribumi bahwa saya ditindas oleh si preman ini. Si Sakrah inilah yang melakukan perlawanan, sehingga akhirnya terciumlah ke company polisinya Belanda untuk mengirimlah orang-orang jagoannya menangkap ataupun menghilangkan si Sakra, dan orang suruhan POC itu mati gitu. Kemudian dipenjara si Sakra itu, dan dari sanalah menginspirasi orang-orang di luar penjara untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang diupayakan yang jelas, yaitu perlawanan terhadap penindasan, menjaga harta, pokoknya jelas gitu, bener-bener carok, dimana waktu itu kan antara preman ataupun company ataupun pemimpin ladang ataupun mandor atau keamanan memang waktu itu digambarkan membawa alat tajam, mungkin kalau kita bilang sekarang celurit. Tapi dulu ketika si Sakrah ini, sosok nama aslinya saya nggak tahu, dia itu santri tapi juga ahli silat, dan dia waktu itu ditugaskan sebagai mandor tanah, tapi dia itu pro pribumi. Ketika mendengar dari temannya, masyarakatnya ada yang tertindas, dia turun tangan, carok, dan lawannya tewas. Nah, dia dipenjara dan menginspirasi orang lain. Bagi saya itu sakral, itu yang namanya sakral. Carok, carok yang saya kagumi itu. Dan sekarang carok yang dipasih sekarang persepsinya menjadi jauh. Ketika misalkan oke, kalian para jawara, saudaraku semuanya,
kalian merasa terhina, kemudian ditantang kalian oh, hadir dan terjadi fight mati. Tapi big question is, apa yang kamu pertaruhkan, apa yang menjadi landasan kamu pertahankan, apa atas dasarnya sekedar kehormatan ataupun harga diri, atau ternyata emosi-emosi belaka seperti itu. Apalagi Madura identik dengan Islami banget, kopiahnya gak pernah lepas, sarungannya. Jadi saya ingin dari kejadian Carok 2 lawan 4, dimana konteksnya itu atas dasar hanya hal sepele, itu sungguh mendegradasi nilai dari Carok sendiri, dimana ternyata secara mendalam Carok muncul di zaman penjajahan dan tampak sebuah perlawanan dari penindasan project dengan gerakan-gerakan yang benar-benar patriotis. Jadi saya pikir mari kembalikan sakralnya itu Carok menjadi. Lalu kemudian muncul lagi pertanyaan, tidak seperti sekarang, di masa mendatang mungkin Carok akan terus. Apakah ini tradisi atau budaya? Saya pikir enggak. Dari sekarang kita harus diskusi mendalam. Mungkin kita bisa melakukan sebuah statistik atau research berapa kemunculan pertarungan bayi Carok dalam 10 tahun. Kalau relatif kecil, jangan kita asumsikan itu sebuah budaya, karena saya yakin yang menjadi budaya di Madura mungkin ramah tamah, sopanan, hal-hal yang udah benar-benar melekat Islami gitu. Yang poin paling besar adalah Islam sesama Islam, kemudian terjadi saling membunuh, hukumnya kalian tahu sendiri. Beda dengan jihad, beda dengan melawan penjajah. Saya pikir itu yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan sampai dengan tren media sosial yang membesarkan sebuah patriotis kaguman jawara Carok, tapi kita luput dari makna energi Carok itu sendiri. Sekian